Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Permatasari, NIM 2042200119, Prodi PGMI. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Pengenalan Budaya Indonesia melalui Pengajaran Bahasa Indonesia dan Keberagaman Budaya. Pengenalan budaya Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. BIPA bertujuan untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan budaya Indonesia pada orang asing. Bahasa Indonesia dinyatakan bahasa resmi dalam Pasal Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional ataupun yang bersifat internasional. Dalam pengajaran BIPA, orang asing harus tahu informasi tentang Indonesia. Contohnya, warna bendera Indonesia, yang mana bendera negara adalah sang merah putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3. Bendera negara dibuat dari kain yang berwarna tidak mudah luntur. Bendera negara dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan bendera negara juga bisa digunakan sebagai tanda perdamaian. Kemudian, mengetahui lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pengajaran BIPA juga bisa melakukan lirik lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. BIPA sangat penting karena melalui program BIPA, negara lain dapat dengan mudah mengenal Indonesia dan memungkinkan terbentuknya akses untuk menjalin kerjasama bilateral atau multilateral. BIPA juga memiliki misi untuk bertanggung jawab untuk mengenalkan wawasan kebudayaan Indonesia yang adiwarna. Ada beberapa aspek budaya yang dapat dimanfaatkan dalam penyajian materi ajar BIPA. Apabila kita mengacu pada unsur budaya yang dikemukakan oleh Kontajaraningrat 1991, maka ada 7 unsur, yakni sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencarian hidup, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem religi. Indonesia dengan keberagaman budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas. Terbentang dari Aceh sampai ke Papua, ada 17.508 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Situmorang 2006. Selain jumlah pulau yang banyak di Indonesia, Indonesia juga memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati. Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Misalnya di Pulau Sumatera, Aceh, Batak, Minang, Melayu, Deli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan sebagainya. Di Pulau Jawa, Jawa, Sunda, dan Baduy, masyarakat tradisional yang mengisolasi diri dari dunia luar di Provinsi Banten. Ada sekitar 840 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara, mulai dari penutur yang hanya berjumlah belasan orang, seperti bahasa di Papua, sampai dengan penutur yang berjumlah puluhan juta orang, seperti bahasa Jawa dan Sunda. Suku, bangsa, dan etnis ini ada kalanya menempati daerah atau wilayah dalam sebuah provinsi dan ada kalanya menempati lintas provinsi.
Etnis Jawa misalnya menempati 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun begitu, suku Jawa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Suriname. Di setiap daerah itu terdapat pula sub-subetnis dengan sub-budaya yang berbeda pula. Selain itu, di Sumatera dikenal pula suku bangsa Melayu yang menempati Jambi sebagai Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu, di samping tersebar di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke semenanjung Malaysia. Masyarakat Jambi juga memiliki budaya yang unik jika dibandingkan dengan masyarakat suku lain. Contohnya, mereka sebelum melakukan pernikahan, masyarakat di Jambi biasanya mengadakan upacara adat malam berinai sebelum ijab kabul. Calon mempelai akan diberi inai atau dikenal dengan pewarna kuku. Setelah itu terdapat pertunjukan tari inai yang merupakan acara pokok dari upacara adat ini. Bagi masyarakat setempat, tari inai ini merupakan simbolis untuk menjaga calon mempelai wanita dari gangguan manusia ataupun makhluk halus. Jambi mempunyai khas kesenian masyarakat Jambi. Kesenian tari Jambi diperkirakan mencapai 98 jenis. Tari yang tersebar di berbagai daerah. Beberapa nama tarian tradisional Jambi tersebut antara lain seperti tari selampit 8, tari ranggu, tari joget batanghari, tarian sekapur sirih, dari serentak satang, tari iyo-iyo, tari rentak kuda, dan sebagainya. Jambi juga terkenal mempunyai kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, dengan luas 3.981 hektar yang dikenal dengan nama Candi Muaro Jambi. Kemudian besar merupakan peninggalan kebudayaan Sriwijaya dan Melayu yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, etnis dikenal dengan penganut Islam yang taat, walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa pengaruh teknologi modern terdapat terhadap keberagaman masyarakat. Bali pun yang sudah dikenal oleh masyarakat mancanegara memiliki agama mayoritas Hindu. Bahkan pengaruh Hindu mewarnai kehidupan sosialnya. Begitu menyatu Hindu dalam kehidupan mereka, kehidupan sosial dan pemerintahan pun dipengaruhi Hindu. Tingkat keberagaman di Bali lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat keberagaman masyarakat dari etnis lain. Hal itu ditandai dengan setiap aktivitas mereka tidak lepas dari pemujaan kepada roh suci leluhur. Ada hal yang menarik lagi di Bali, yakni sistem pertanian yang diatur dalam subak. Dalam sistem itu, setiap sawah mendapatkan jumlah air yang sama sehingga tidak ada sawah yang tidak mendapatkan jatah air. Hal itu berlaku pada semua perkampungan yang diatur dalam aturan masyarakatnya. Sistem pengairan tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Agama pun berbeda-beda. Tidak dapat diingkari bahwa masih ada sistem religi masyarakat. Sistem religi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan kepada benda-benda alam atau animisme, akan tetapi pada umumnya masyarakat Indonesia menganut 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Setiap orang mempunyai hak
yang sama di negara Indonesia. Hal itu terbukti dengan tumbuh berkembangnya budaya Cina. Dari sudut keagamaan Islam, di Indonesia mencapai 87%. Dengan jumlah itu, tidaklah berarti bahwa kehidupan sosial politik tidak memperhatikan keberagaman agama. Di Indonesia, tradisi keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangat menonjol. Sebagai warga dengan jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia, sangat memperhatikan kerukunan antar umat beragama.